Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Untuk tema kali ini adalah yang sedari dulu suka kamu ingin berkata ini ya. Jadi temanya yang sedari dulu suka sama kamu ingin berkata ini. Oke, ini aku udah pilihin sebetulnya teman-teman, dan asal kalian tahu sebetulnya aku udah setengah readingan tapi ternyata tidak terrecord. Ajaib bukan? Tapi aku nggak akan mershuffle lagi. Dan ini memang yang sudah ditentukan ya. Kita akan buka di sini. Apa yang ingin dia katakan ya, orang yang suka sama kamu dari dulu. Jika memang ada mesin waktu, aku ingin sekali kembali ya, aku ingin sekali kembali ke memori kita. Oke. Terus di sini aku lihat lagi perpisahan apapun jenisnya ya, perpisahan akhir buat kita itu akan membawa awalan baru. Ini bisa bisa berarti dia mungkin mantan kamu ya, mantan kamu yang masih care, atau ya dia mau nasehatin kamu kalau misalnya ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan memang harus diakhiri, atau dia melihat ada kegagalan di hidup kamu mungkin ya. Dia bilang jangan menyerah karena itu adalah awalan baru, awalan yang lebih baik. Dia bilang, mungkin kita itu punya banyak perbedaan sebetulnya. Ya, mungkin aku tidak bisa menjadi seseorang yang kamu inginkan atau sesuai standar kamu. Contoh, kamu pengen dia ada untuk kamu setiap hari, rutin. Selamat pagi sayang. Dia nggak bisa. Kamu ke rumahku sering-sering dong. Dia nggak bisa. Kapan bisa bertemu? Kamu nggak bisa atur dia. Ya, kayak gitu loh. Dia ada keterbatasan untuk menyanggupi itu. Request kamu yang misalnya request yang gak masuk akal. Contoh, dia lagi punya pasangan, tiba-tiba putus dong kamu sama aku aja. Contoh kayak gitu. Ya, tahu ya. Dia bilang di sini, apapun badai itu pasti berlalu. Jenis apapun, jenis badai ya. Apapun itu akan berlalu. Dan aku akan di sini bersama kamu. Apapun jenis hubungannya ya, teman-teman. Jadi orang yang suka sama kamu ini mungkin kalian bukan hubungan pacaran. Kalian bukan hubungan yang spesial. Tetapi di sini kayak ada ikatan gitu loh. Mungkin dia bisa jadi your best friend, soulmate kamu. Bukan spesial yang harus pacaran gitu. Tapi dia ada aja pengen tahu kabar kamu. Di sini secara physically, mata kamu, senyum kamu, semuanya ya tidak bisa dilupakan dari pikirannya. Jadi ya setiap dia merem mungkin ya inget dia ngeliatin dia, kamu lihat dia, atau kamu senyuman kamu ya. Di sini, if I ever put off my mask, jika aku membuka topengku, akankah kamu setuju menerima sisi diriku yang lain? Nah, ini nih biasanya fatal ya. Mungkin dia ada yang membohongi dari sisi karakter, membohongi kamu dari sisi hubungan, bisa jadi. Contoh, dia udah punya istri 2 gitu, tapi bilangnya single, atau dia udah nikah bilangnya single. Itu contoh yang paling gampang lah. Lalu di sini
Aku lihatnya di sini yang banyak sekali diposisikan dalam kondisi cinta segitiga, padahal kamu tidak melihat dia tadinya tuh sudah menikah. Itu banyak banget kejadian, jadi kayak dijebak, terus dia baru ngaku setelah berapa lama pacaran, setelah berapa bulan, ternyata aku udah punya istri, atau dengan nggak sengaja kamu tahu dia sudah punya istri atau suami. Itu banyak yang terjadi. Atau ya sesuatu yang harus kamu terima, yang ini memang agak fatal ya. Misalnya dia punya hobi ngumpulin reptil, hobi-hobi yang aneh, atau dia kecanduan sesuatu ya, atau dia punya sisi sebetulnya kalau marah suka banting barang, suka kasar gitu. Punya sisi itu karena dia punya trauma ngeliat ibunya digebukin bapaknya, dia punya sisi itu misalnya. Nah itu kan akan jadi sebuah keputusan, kamu mau terima apa enggak. Dan kamu harus tahu kalau dia punya sisi KDRT ya mendingan dilepasin, jangan kamu jadi saksang. Atau kamu beliin dia saksang supaya nggak mukulin kamu kan gitu. Beliin dia di S1R tuh. Ada kan yang buat tinju itu. Energi kamu tuh menyembuhkan. Kenapa kamu tuh spesial? Karena dikala dia lagi emosi, dikala dia lagi down, ya kamu kuncinya. Udah nggak orang lain. Bahkan kalau dia punya pasangan, pasangannya mungkin udah nggak dihiraukan lagi. Karena dia tahu kapasitas pasangannya mungkin tidak bisa melebihi kamu. Dia bisa jadi seperti itu. Ya. Dia selalu berpikir bahwa aku tidak pantas untuk kamu. Ya, sesuai tadi dengan kartu yang sebelumnya ya. Untuk menyamakan standar persepsi kamu ke dia itu loh. Mungkin kamu punya persepsi yang terlalu tinggi yang sebetulnya dia nggak bisa relate gitu loh. Ya, kadang-kadang dia berpikir aku pantas nggak ya buat kamu. Makanya hubungan ini kadang-kadang tuh bukan sebagai hubungan pacaran resmi, kadang-kadang cuman kayak TTM ya, bestie. Ya, di sini dia pesan ke kamu bahwa kalau bisa kamu melihat segala sesuatunya itu jangan netting terus deh. Ya, kamu tuh open heart, open your heart. Open your heart tuh gimana sih? Ya, supaya kamu di sini juga nggak kalau ada apa-apa gitu ya, misalnya rezeki atau apapun di sini, itu nggak yang jelek dulu yang dipikirin. Gitu, terima dulu, observasi dulu, baru nentuin, jangan udah netting di awal. Walaupun kadang-kadang kita harus punya sisi kita harus punya sisi netting juga sih. Apalagi kalau kamu yang secara mentally udah sering disakiti, sering ditipu, even sama teman dekat, ya itu pasti sudah ada gap gitu loh, udah ada autoimunnya. Nah dia minta di sini open your heart dulu, buka hati kamu dulu sedikit lagi ya, jangan dikekep gini, luasin aja. Segala sesuatunya tuh nggak selalu jelek kok. Apa yang terjadi pada kamu tuh nggak selalu jelek, pasti ada pelajarannya. Ya ini sih aku ngelihat dia ada sisi dewasa ya teman-teman, sisi dewasa yang mungkin buat kamu nyaman. Aku bisa baca di karakter orangnya. Orang itu pasif ya, orangnya pasif. Mungkin nggak banyak bicara sama kamu, misalnya lagi bete, kamu nanya kenapa, nggak apa-apa, contoh kayak gitu. Terus kamu banyak lagi yang di sini kayak berpikir bahwa kamu tuh sebenarnya gimana sih, gitu kan? Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Terus dia bilang nggak ada. Suka begitu. Jadi kamu tuh penasaran, udah nggak apa-apa. Jadi kayak ngambang gitu loh, kamu jadi kayak mikirin lagi, udah nggak usah dipikirin. Tapi kan ya kalau kamu berperasaan sama seseorang nggak mungkin nggak mikirin kan. Nah dia adalah tipe-tipe orang yang ambigu gitu loh, wagu ya. Kita buka dari Lenormand ya, kita ambil lagi di sini. Yang sedari dulu suka kamu ingin berkata ini. Ada bear, ada stork, ada bouquet, ada dog, ada ring,
ada garden ya. Aku bisa bilang di sini bahwa orang ini sebetulnya itu kamu nggak usah khawatir kalau dia tuh tiba-tiba kayak menghilang atau pergi. Tapi dia tuh tidak akan melepaskan pantauan matanya dari kamu sih sebenarnya. Cuman di sini dia tuh paling anti untuk dikekang. Dia masih punya jiwa untuk nggak mau yang terlalu banyak diatur atau dipaksa. Ya, jadi kan kadang-kadang kamu harus gini nih, kamu harus gitu. Dia tuh udah deh, itu nggak masuk ke dalam ranah gue. Ya mungkin banyak kamu di sini yang kayak merhatiin dia, kasih perhatian lebih, tapi menurut dia tuh kayak over gitu loh. Jadi kesannya kamu tuh kayak mengekang. Dia tuh nggak mau di sini dikekang ya, tidak mau dikekang, tapi dia bisa berkomitmen sama kamu dan ini memang ada niatan untuk berkomitmen dan untuk bisa jadi menikah. Kalau kamu di sini yang posisinya masih umur-umur ya 20-an sampai 40 lah ya, itu masih bisa gitu. Kalau udah 60 ke atas, 58 ke atas sudah impossible. Tapi di sini ada kalau tidak menikah berarti dia memang ada ingin menjalin satu hubungan sama kamu. Hubungan spesial, ya, hubungan yang terikat gitu loh. Ya kita nggak bicara masalah umur untuk mau menikah dan lain-lain ya, tapi ya logika aja gitu kan ya. Di sini ada angka-angka penting, ada 15, 10, 17 ya, ada 9, 18, ada 25, ada 20. Mungkin itu ada angka-angka yang kamu ingat gitu. Silakan. Mungkin nomor rumahnya, nomor teleponnya ada unsur ini. Atau apapun ya. Terus aku ngelihatnya di sini dia ini ya sebenarnya divine-nya adalah feminin. Divine feminin itu dia lebih kayak mengayomi. Sebenarnya dia tuh cerewet. Cuman kalau dia posisinya dia laki-laki, dia lebih banyak ngontrol. Ya lebih banyak perhatian. Kalau cewek lebih cerewet. Terus di sini ada kartu stork ya. Stork itu lebih kepada perpindahan positif, perubahan yang positif. Sebenarnya tujuan hubungan dia ke kamu, kenapa dia suka kamu, dia melihat kamu itu adalah sosok yang bisa, sosok mandiri ya, yang bisa membuat dia tuh ke arah lebih positif. Dan di sini dia sangat suka sama kamu. Dia mendapatkan sebuah hubungan yang joy, yang menyenangkan. Terus mungkin kamu cantik, ya kan? Mungkin kamu cantik, dia suka itu. Mungkin kamu ganteng, ya. Terus dia berasa kamu tuh kayak hadiah terindah buat dia gitu loh. Dan sebetulnya dia ini adalah punya sisi loyal, ya, dia tuh punya sisi loyal ke kamu. Sehingga sebetulnya dia memang pengen sekali ada komitmen di sini. Pengen banget ada komitmen, ya. Kalau kamu tahu perasaan dia, perasaan seseorang yang sedari dulu sama kamu, dia tuh sangat mengharapkan memiliki sebuah komitmen sama kamu. Dalam arti pernikahan. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya. Semoga bisa terlaksana. Sorry kalau ngomongku agak cepet karena memang ya kalau aku lagi semangat ngomongnya cepat. Ada kartu snake. Di sini dia sekarang nih sudah mulai berusaha untuk jujur sama kamu karena dia memending. Dia nggak mau lagi namanya banyak bohongnya. Dia bertransformasi menjadi lebih baik. Jadi dulu dia pernah bohong sama kamu. Mungkin untuk datang yang kedua ini dia berusaha jujur sama kamu. Kenapa di sini dia tidak mau menghadirkan orang ketiga? Dia fokusnya adalah aku sama kamu, gitu ya. Jadi dia nggak mau mikirin yang lain. Ini fokus hubungannya sama kamu karena dia punya hati sama kamu. Kalau kamu lihat, kalau kamu rasakan, ya, dia merasa hubungan sama kamu itu adalah hubungan yang stabil. Walaupun ya mungkin ya teman-teman di sini dia masih ada ikatan misalnya sama yang lain. Dia tuh selalu akan cari cara untuk kembali sama kamu gimana gitu loh, karena challenging, menantang. Kamu tuh menantang orangnya. Jadi bukan orang yang mudahan gitu.
Kamu tuh susahan orangnya, susah dikontrol. Itu merupakan tantangan, dan dia bilang aku bisa ngontrol kamu, aku bisa membuat bukan mengelabui, masuk ke dalam alam bawah sadar kamu untuk bisa ngontrol. Dan ini orangnya pintar sebenarnya, pengen ada transformasi ya. Kalau aku lihat dia tadinya adalah tukang bohong gitu loh. Terus di sini aku ngelihatnya dia ini adalah orang yang peduli sama keluarga. Jadi kalau misalnya dia punya sosok ibu di situ, dia adalah orang yang banyak dikontrol sama ibu sebetulnya. Jadi kalau dia agak sedikit divine feminin ya wajar. Ya. Kemudian di sini kamu tuh menurut dia adalah sesuatu yang buat dia tuh hoki. Gitu loh. Mungkin ketika berhubungan sama kamu tuh dia ada semangat. Jadi urusannya tuh mudah gitu loh. Bagus sih. Ya, kalian tuh saling mengisi sebenarnya. Kita akan lihat lagi di sini. Ini bisa energi dia atau energi kamu. Ada letter. Ada birds. Ini komunikasinya kalian mungkin lewat chatting ya, atau sosial media. Seseorang yang ini dia dari sosial media nih, dia kayak di satu tempat yang kamu nggak tahu di mana. Di sini kayaknya dia tinggal di tempat, entah ini dia punya anak atau dia tinggal di rumah masa kecil, bisa di rumah orang tua. Ya, karena ada kartu lili nih keluar nih. Orangnya ini tuh sangat independen, mandiri ya. Terus aku melihat umurnya itu mungkin lebih sama atau lebih tua. Ya bisa aja lebih muda, bisa kalau umur mah. Tapi kalian ini cuma chatting-chatting gitu loh. Ngobrolnya itu lewat, nggak mungkin kan lewat surat sekarang. Sesuatu yang ditulis ya, diketik, ditulis. Telepon mungkin, komunikasi juga lewat telepon. Di sini lebih kayak misteri gitu loh. Kamu hanya fokus sama dia, kamu nggak fokus ke keluarganya, tetapi kayaknya dia di sini bisa deket dengan ibunya atau orang tuanya ya. Aku ngelihat sini dari sisi dia dapat di suatu tempat yang tenang, mungkin tempat masa kecil. Aku ngeliatnya sini seperti itu karena dia tuh sebetulnya ada sisi malunya loh, ada sisi malu untuk show off ke kamu. Dia sedang memperbaiki inner child-nya dia gitu. Kadang-kadang dia ini sangat ambisius, sangat egois juga. Tetapi kadang-kadang dia bisa menjadi seseorang yang pemalu. Terus aku ngelihatnya sih dia lagi butuh ketenangan ya sekarang. Cukup dewasa orangnya secara pemikiran gitu loh, mengadopsi pikiran ayah. Walaupun dia dikontrol ibu, tapi dia ada ngadopsi pikiran ayah di sini. Sebenarnya dia ini adalah sosok yang dominan teman-teman. Jadi ketika dia suka sama kamu, dia berusaha mengontrol kamu. Kamu mungkin yang lebih banyak mendukung dia, ya. Saat ini tujuannya sih sebenarnya nggak ada yang namanya money thing, itu belum ada. Maksudnya dia tidak mau memanfaatkan kamu secara materi ya. Tetapi lebih seperti kayak healing. Kamu sama dia tuh kayak healing gitu loh, healer ya. Kamu sebagai healernya dia, kadang dia jadi healer kamu. Hubungan ini bisa terjadi karena spiritual connection.
either kamu yang divine feminin, dia divine maskulin, atau sebaliknya. Dan ini bacaannya bisa vice versa ya teman-teman. Jadi kak ini kayaknya energinya kebalik, oh ya berarti ya kamu gitu. Ini bisa vice versa kok, tenang aja. Sekarang rahasia yang 3 rahasia yang dia tutupi dari kamu. Tadi kan ada kan ya, aku ada sisi lain. Nah kita lihat sisi lain dia di sini. Oke, dia tuh punya sisi telepati loh. Kalau misalnya kamu mikirin dia, nggak lama dia mikirin kamu atau dia hubungin kamu. Suka gitu nggak? Intuisinya tuh suka tepat. Kalau kamu lagi sakit, kalau kamu marah sama dia, dia tahu. Mungkin dia chatting kamu kenapa, hari ini gimana gitu. Diam-diam, dia suka spying your social network sebetulnya. Kalau kamu bilang nggak, aku nggak punya sosial media, aku udah tutup semuanya. Tapi diam-diam dia punya dan dia stalking. Di sini ya, dia tuh kadang-kadang dia tuh terblocking. Dia aku nggak tahu ya, dia dalam situasi yang ingin pergi gitu loh. Dia punya situasi di sini yang terblok sesuatu, terjebak akan sesuatu, dan dia lagi berusaha untuk sembuh. Di sini dia pengen adanya new opportunity sama kamu, pengen buat sesuatu ikatan yang sakral atau ucapan janji. Ini 4 hal penting ya. Kita akan lihat siapakah orang yang suka sama kamu sedari dulu. Kita lihat inisialnya aja ya. Ada huruf L, ada huruf G, ada huruf S, ada huruf B, ada C di sini, ada Z, ada M, ada H, ada U, ada Q, ada T, ada D, ada I, dan ada U. Bisa jadi ini adalah nama panggilan, nama sayang, terus namanya inisial dia, misalnya inisialnya apa, terus nama-nama yang terkandung di dalam huruf-hurufnya apa ya. Ini ada semua di situ. Satu kartu terakhir. Dia bilang, I don't want to be like the rest. Ya, I know I'm different. Kenapa ya? Aku kayak ngelihat tuh dia selalu merasa dirinya tuh ada something wrong sama dirinya gitu loh. Dia nggak mau disamain sama yang lain. Dia nggak mau kamu treat dia dari yang udah-udah. Aku nggak mau kayak yang udah-udah. Aku tuh berbeda. Wih, misteri banget ini cowok kamu. Cowok apa cewek kamu? Jangan-jangan dia punya jiwa detektif yang tinggi karena ada intuisi di sini, ya. Intuisi dan spying, udah pasti dia memata-matai kamu. Dia tahu loh, kamu bisa tulis status kamu walaupun dia tuh tidak ini ya, dia pakai akun fake, itu bisa dia. Cuman dia nggak ngomong aja sama kamu, gengsi. Mana sih sosial media kamu? Nggak ada, aku nggak ada. Gitu. Itu bohong. Dia pasti stalking. Kalau nggak dia nggak akan tahu kabar kamu di mana. Ya, percaya sama aku. Kadang-kadang ada orang yang punya jiwa itu yang tidak show off. Dan tipe-tipe orang kayak gini sebenarnya dia tuh memang terlalu privacy dan dia punya harga diri sangat tinggi sehingga dia nggak bisa jujur. Tapi dia ikutin perkembangan kamu. Contoh, ada yang suka sama aku, pasti dia ngeliatin videoku, tapi nggak ngomong gitu loh. Cuma dia tahu bahasan yang ku bahas apa. Mungkin tentang dia, mungkin tentang apa ya kan. Kegiatan kamu dia tahu kok. Karena dia punya intuisi yang tinggi. Once dia ketarik, dia akan cari tahu. Oke, terima kasih. Ini adalah pembacaan pagi hari. Jangan berat-berat, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye.